sesuai. Hai Leo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap baca energi kalian di bulan November. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan tidak sesuai. Jangan paksain pun sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Leo, kalian welcome to join karena energi kita suka tukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign atau star sign kalian, which is Leo, tapi juga nonton moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian ya. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya. Untuk melihat apa yang terjadi pada Leo di bulan November ini, 3 kartu aja please. Apa yang terjadi pada Leo di bulan November ini, 3 kartu aja please. Apa sih? Dice. Kompas. Snake. Under the deck, clouds. Jantung bacaan kalian, kompas. Fokus kalian pada mau kemana sih gue? Apa sih visi gue? Ini energi Jupiter, by the way. Jupiter ada di Pisces dan masih retrograde. Dan akhir bulan dia akan direct. Oke. Karena kalian mungkin belum menemukan mau kemana, ya. Atau bahkan mungkin kalian belum menemukan gue di mana sih? Lebih parah lagi tuh. Bagaimana kita bisa menentukan kita mau kemana kalau kita tidak bisa memaknai keberadaan di mana kita berada, ngapain kita sekarang gitu. Apapun yang ada di sekarang ini gitu. Ya intinya karena kalian masih belum tahu mau ngapain, mau kemana gitu ya, kalian gambling. Udah deh, yang mana aja lah gitu kan. Yang jelas kalian ingin perubahan. Kalian siap untuk ganti kulit. Ini ular ini adalah transformasi. Bisa juga untuk beberapa dari kalian ini tentang transformasi atau perubahan. Untuk beberapa dari kalian mungkin ini juga tentang ada sesuatu yang sifatnya manipulatif, mencoba untuk mengkontrol. Well, alam bawah sadar kalian, clouds, ketidakjelasan pada mau kemana kalian dan mau ngapain kalian. Yang jelas awan itu gak netep, not forever. Ketidakjelasan itu pun juga tidak selamanya. Jadi ada matahari di balik awan. Oke, fokus kalian adalah untuk perubahan itu. Kalau gue mau berubah gitu, kalian mau berubah, tapi kemana, ngapain? Itu di bulan November buat kalian. Langsung aja kita ke Lucky Tarot, yang biasanya gue buka 12 kartu ya. Dengan kartu ini, begitupun juga sekarang gue buka 12 kartu, tapi gue hanya akan menjelaskan kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi planet di bulan ini, yang berlaku di bulan ini. Oke, dan dampaknya buat kalian itu apa, right? Sehingga kalian bisa menyelaras dengan energi semesta ya. Oke, langsung aja
Apa yang Leo perlu ketahui di bulan November ini dengan segala pergeseran planet yang ada, dampaknya untuk Leo dalam segala aspek kehidupannya. Apa yang Leo perlu ketahui? Dengan segala pergeseran planet yang ada, berdampak apa dalam segala aspek kehidupan Leo di bulan November ini? The Sun, energi kalian sendiri. Judgment, the Emperor, the Tower, the Lovers, the Hierophant, the Wheel of Fortune, the Empress, High Priestess, the Moon, the Star, the Magician. Alam bawah sadar kalian, the Hangman. Kilas balik sebentar untuk tanggal 25 Oktober ya, itu ada gerhana matahari di Scorpio ya. Kita memasuki seasonnya gerhana di sini dan dampaknya emang powerful, sangat powerful ya, melebihi yang dibandingkan sama purnama ya. Gerhana matahari di Scorpio karena South Node-nya dari Scorpio. South Nodes itu adalah segala hal yang kita pahami, kita kenal, ngelotok lah ya bahasanya gitu. Kalau North Node-nya itu di Taurus, yang mana tanggal 8 November adalah gerhana bulan di Taurus. Nah, musim gerhana ini dampaknya sampai 6 bulan ke depan sampai ketemu lagi sama gerhana matahari. Tapi kali yang akan datang di tahun 2023 gerhana matahari di awal itu di April, maksudnya gerhana matahari di Taurus ya, dan gerhana bulannya akan ada di Scorpio. Begitu sampai bulan November tahun depan ya. Bolak-balik South Nodes, North Nodes, South Nodes, North Nodes. Dan ya karena North Nodes di Uranus, North Nodes di Taurus itu sampai tahun depan ya. Sampai tahun depan. Itu gunanya adalah memahami bagaimana kita berproses dalam melepaskan karma atau membayar karma. Lebih pasnya bagusnya melepas karma. Nah, kita lihat nanti dampak gerhana bulan, karena major event di bulan November adalah gerhana bulan di Taurus. Kita lihat dampaknya buat Leo itu apa. Dan hanya sekedar mengingat, tanggal 28 Oktober Jupiter masuk ke Pisces, balik ke rumahnya yang meninggalkan Aries dan masih retrograde ya. Tanggal 30 Mars secara official dia retrograde di Gemini. Kalau kalian ingin cek and recheck, gue saranin untuk cek and recheck supaya masuknya ke November juga kalian tahu itu resonate atau enggak, dan masuk ke November juga lebih siap ya. Oke, langsung aja kita lihat di gerhana bulan tanggal 8 di Taurus. Itu dampaknya buat Leo apa? Pekerjaan, karir, reputasi, long term goal, dan status kalian yang kalian, dan di rumah ke-10 ya, rumah Taurus buat Leo itu di rumah 10, dan itu sangat mempengaruhi sisi emosional kalian ya. The Moon ini energinya gerhana bulan kan, Moon. Anyway, tapi secara tarot atau nggak secara astrologi, The Moon itu energinya Cancer ya. Di rumahnya Cancer
Buat Leo itu rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang segala sesuatu yang di luar kuasa kita, di luar pengetahuan kita, di luar nalar kita, kegelapan kita. Gelap karena kita tidak tahu. Entah itu tentang karma, entah itu tentang alam bawah sadar, tentang keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, tentang keburukan, kegelapan itu sendiri, tentang segala hal yang sifatnya bukan materi, entah itu spiritual. Di rumah ke-12, di rumahnya Cancer, kalian dapat The Magician. Mercury. The Magician itu energi Mercury. Mercury ada di Scorpio pada saat gerhana bulan. Di Scorpio. Yang mana di rumahnya Scorpio, ini ada Venus juga di sini, Mercury di sini, ya. Matahari di sini. Nah, di rumahnya Scorpio, buat Leo itu di rumah keempat, yaitu tentang rumah tangga, tentang keluarga, entah itu keluarga besar, keluarga kecil, ya, tentang properti, rumah itu sendiri, tentang leluhur, tradisi, fondasi secara emosional, batin, ya. Kalian dapat The Tower. Kalian akan mengambil sikap, melakukan gebrakan-gebrakan atau dobrakan-dobrakan, ya, yang sifatnya ngagetin buat orang keluarga kalian. Ini energi Mars, dan Mars di Gemini. Karena mungkin kalian butuh healing, ya. Di rumahnya Gemini kalian dapat The Star. Kalian ingin lepas dari nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang selama ini sudah membentuk kalian untuk menjadi siapa diri kalian. Mungkin kalian merasa udah nggak sesuai lagi udah nggak relevan lagi dengan siapa diri kalian saat ini. Jadi kalian mau keluar, mau pindah, ya. Kalian mau membersihkan energi yang bukan sejatinya kalian lagi. Nah, kalian coba untuk healing. Ya mungkin kalian healingnya, kalian mencoba lingkungan baru, network baru, pertemanan baru, ya. Itu energinya Aquarius. Nah, energi Aquarius, dan di Aquarius ada Saturn, ya. Yang mana buat Leo, rumahnya Aquarius itu ada di rumah ke-7, yaitu tentang relationship dengan sesama, dengan orang lain, atau dengan pasangan secara personal, atau partner secara profesional, atau bahkan dengan diri kalian sendiri, ya. Di rumah ke-7, di rumahnya Aquarius, yang mana ada Saturn yang juga direct tanggal 8 Oktober, ya. Kalian dapat The Wheel of Fortune di rumahnya Aquarius, dan ini energi Jupiter. Jupiter itu berkas spiritual. Jupiter itu visi kita ke depan. Jupiter itu kompas tadi, ya, kalau kalian sibuk. Jupiter itu akan mempertanyakan bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian untuk mencapai visi-visi kalian. Dan kalian akan mendapatkan berkas spiritual di saat kalian mampu melampaui karma duniawi, which is Saturn. Karena Saturn itu adalah planet yang membuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang ada di dunia, ya. Sehingga kita terbentuk menjadi yang bertanggung jawab, disiplin, tahu diri, dewasa, mature. Itu karma duniawi. Karena kesadaran gak butuh peraturan. Berkas
arka spiritual Jupiter, bagaimana kita melampaui batasan-batasan itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh siapapun itu ya, untuk diri kita. Kita mampu kok bikin peraturan buat kita sendiri karena kita lebih mengenal diri kita sendiri. Itu kesadaran. Dan ini energi Jupiter retrograde di Pisces, yang mana buat Leo, rumahnya Pisces itu rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam hal yang sifatnya milik bersama dan dalam kebersamaan itu sendiri. Di dalam kebersamaan itu ada batas-batas juga ya, yang tidak tertulis, yang kita harus bisa jaga dan merawat, menghargai. Dan sifat-sifat hal-hal yang sifatnya milik bersama itu bisa finansial, joint venture, bisa warisan, intelektual, sex intimacy, dan Jupiter retrograde di rumah ke-8. Jupiter retrograde itu maksudnya energi adalah untuk kita supaya lebih fokus ke internal. Untuk mengetahui visi, target, arahnya kemana, kita harus tahu dulu apa yang kita harus kenal dulu batasan-batasan kita, di mana kita sekarang berada, untuk bisa melihat ke depan gitu. Itu fokus internal Jupiter retrograde ya. Dan di rumah Pisces itu juga ada Neptune yang retrograde. Neptune itu tentang imajinasi, idealnya, seharusnya ya kan, mimpi, visi juga. Nah, Neptune retrograde itu mengungkap segala ilusi kita yang enggak realistis. Dan Neptune retrograde sampai Desember ya. Dan di rumahnya Pisces, di rumah ke-8 itu Leo dapat di Empress. Kalian siap melahirkan situasi atau keadaan yang baru. Ini energi Venus, by the way. Di Empress, Venus ada di Scorpio lagi-lagi. Balik ke Mars. Ya, mungkin kalian sudah mengenal batasan-batasan itu ya. Dengan energi Jupiter retrograde, kalian siap di saat nanti tanggal 23 November Jupiter direct. Kalian siap untuk fokus nggak lagi hanya ke dalam, tapi lebih ke visi. Kalian akan menemukan arah kemana kalian akan, atau ngapain kalian gitu. Kemana kalian akan pindah contoh, atau pekerjaan kalian, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Apa yang kalian akan ciptakan ya. Kalian mungkin akan dapat arah itu ya. Venus Scorpio ya, kalian akan nge-shock orang-orang. Kalian akan meninggalkan apapun itu untuk melakukan perubahan. Great. Keren. Oke, tanggal 16 Venus meninggalkan Scorpio, masuk ke Sagittarius. Venus itu planet money, value, relationship, dan harmoni. Masuk ke Sagittarius yang mana buat Leo itu di rumah ke-5. Rumah ke-5 itu tentang apa sih? Rumah ke-5 itu tentang kreativitas, romance, love affairs, tentang anak atau jiwa kekanak-kanakan kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian having fun. Ya. Di rumah ke-5 ini, di rumahnya Sagittarius, kalian dapat the lovers. Kalian punya pilihan tentang kreativitas, tentang anak kalian, tentang project kalian, bahkan dalam hal romance kalian punya pilihan. Ini general reading guys ya, jadi untuk beberapa pasti berbeda ya, nggak semua Leo sama kan, oke? Dan kalian dapat energi Gemini, Mars di Gemini retrograde.
Kalian punya banyak pilihan, jadi kalian suka mencoba-coba ya kan. Sama yang ini, sama yang itu, sama yang itu, sama si A, si B, si C, si D, yang mana ya gitu. Kalian lagi kalian lagi mencoba-coba. Apalagi Venus di Sagittarius ya kan. Pas. The truth seeker ya kan. In love. Yang mana yang buat gue, yang mana cocok buat gue ya gitu. Coba-coba aja terus. Ya kan? Ya kalian mencoba untuk healing, tapi ya nggak gitu juga careless. Tapi ya terserah sih, nggak salah juga, nggak ada yang salah. Semuanya baik-baik aja. Anyway, hmm, ya itu gue cuma gambarin satu contoh dari romance ya. Mungkin beberapa dari kalian itu tentang anak, ya kan? Tentang proyek atau kreativitas kalian ya. Anyway, yang itu bisa menghasilkan uang jelas. Karena Venus adalah pembawa uang. Energi adalah money, value. Ya. Bagaimana kalian memperlakukan anak mungkin bisa juga. Anyway, tanggal 17 Merkuri nyusul Venus ke Sagittarius tinggalin Scorpio. Merkuri itu mindset, persepsi, intelektual, ya, komunikasi, segala pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini tentang lokal travel. Ya. Jadi mungkin kalian, gue akan tetap terus menggunakan contoh romance saja ya, lebih cihuy. Nah, jadi intinya kalian mencoba si A, B, C, D, E, nggak tahu entah sampai berapa ya kan, itu karena keingintahuan kalian, karena kalian lagi reset mode ya. Model reset untuk reset kalian gitu, mana yang cocok buat gue ya gitu. Karena Merkuri ya, karena kalian ingin tahu gitu, gue cocok nggak sama yang ini gitu. Gue cocok nggak sama yang itu. Anyway, tanggal 22 Matahari ikutan ke Sagittarius, ke rumah kelima. Ya, karena akan diperjelas tentang pilihan-pilihan itu. Karena mungkin kalian nggak mau milih ya, jadi kalian gambling aja deh, seralah gitu. Ini ya, matahari itu hanya akan memperjelas pilihan-pilihan kalian di Sagittarius. Dan untuk bisa memilih pun, lagi-lagi kalian harus kenal diri kalian sendiri, mana yang sejatinya kalian. Oke, tanggal 23 Jupiter retrograde sudah tidak lagi, dia direct, dan sudah gue jelaskan itu ya, tentang energi Jupiter direct adalah kalian akan mulai fokus kepada target, goal, dan visi kalian ke depan ya, dan bagaimana kalian mengubah mindset kalian atau melampaui batasan-batasan yang selama ini menjadi mindset kalian sendiri ya. Kalian siap kok melahirkan kondisi baru, situasi baru. Dan tanggal 23 itu juga tanggal 23 itu juga new moon di Sagittarius. Kalian bergelora untuk memulai sesuatu yang baru itu. Pengalaman baru, new adventures ya kan. Anyway, alam bawah sadar kalian the Hangman, energi Pisces, Jupiter dan Neptune di Pisces. Dua-duanya adalah ruler planetnya Pisces, jadi energinya double. Entah itu Jupiter secara secara tradisional ya. Neptune itu secara modern ya. Dua-duanya lagi di rumahnya, itu double banget. Jadi ketergantungan atau kebergantungan, pengorbanan yang kalian lakukan hingga saat ini itu sudah harus diakhiri. Kalian mengkhianati diri kalian sendiri ya, kalian akan menuntut keadilan. Mungkin beberapa dari kalian akan maju ke pengadilan.
Oke, kita langsung ke Shaman, Mystical Shaman. Saran dan petunjuk untuk Leo di bulan November. Satu kartu aja please. Kalian dapat 2. Beauty Way. Wow, keren. Beauty Way. Beauty is in the eye of the beholder, gitu ya. Beauty Way. Keindahan itu ya, bagaimana kita melihat segala sesuatunya, bagaimana keindahan itu berangkat dari dalam diri kita sendiri ya. Baru kita bisa melihat sesuatu itu indah, berangkat dari dalam, yang namanya keindahan. Dan yang kedua kartunya The Rattle. The Rattle di sini kalian diberi, bahkan kalian mempunyai sebuah alat, maksudnya kalian dianugerahi kemampuan ya. Bahkan kalian dapat dukungan dari semesta untuk menggunakan alat ini atau kemampuan ini alat ini sangat-sangat powerful ya. Dan ini bisa kalau nggak digunakan dengan baik, ini bisa melukai banyak orang gitu lah bahasanya. Jadi tapi kalian disupport oleh semesta. Kalau memang hanya itu yang bisa kalian lakukan, gunakan untuk melindungi diri kalian sendiri, untuk menjaga hidup kalian sendiri. Kalau memang orang-orang itu ingin dilukai ya monggo gitu. Tugas kalian adalah hidup kalian sendiri, bukan hidup siapapun lagi. Itu sih. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau butuh personal reading tinggal dicek box description, itu ada nomor WA gua. Mau butuh info juga tinggal kontak aja. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih udah nonton.